Annyeong 여러분 and welcome back to my channel. Kali ini aku akan bahas buku dari salah satu penulis favorit aku. As you guys can see from the title and thumbnail, aku akan review novel Seso karya Terelie. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana review dari aku setelah membacanya, please keep on watching. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Pertama, jangan salfok dengan label ini karena saya pinjam bukunya di perpus. Kemudian, jangan salfok lagi dengan suara-suara yang menghiasi video ini karena kebetulan aku filming video ini tuh hari Jumat, udah menjelang sholat Jumat gitu. Dan biasanya di desa aku ini ketika sholat Jumat 1 jam sebelumnya itu sering disetelin musik-musik pengajian gitu di speaker masjid, jadi cukup kedengeran keras sampai rumah aku. Tapi semoga tidak mengganggu kenyamanan kalian ketika melihat video ini. And by the way, sebenarnya novel Seso ini bercerita tentang apa sih? Novel ini menceritakan tentang seorang anak kelas 6 SD bernama Gadis, yang mana Gadis ini merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. So, Gadis ini punya 2 adik laki-laki, namanya Bagus dan juga Ragil. Mereka ini hidup di keluarga yang terbilang mapan karena ayahnya merupakan seorang pengusaha sukses dan ibunya adalah seorang aktris dan penyanyi terkenal. Namun suatu hari ada tragedi yang menimpa keluarga tersebut dan akhirnya keluarga Gadis ini memutuskan untuk pindah rumah ke sebuah desa atau perkampungan yang cukup terpencil. Tapi meski begitu, keluarga Gadis ini sebenarnya cukup menikmati kepindahan mereka karena rumah baru yang akan mereka tempati ini terletak di perkampungan yang suasananya itu benar-benar nyaman, tentram, damai. Udah gitu pemandangannya indah, dan yang tidak kalah penting adalah warga-warga di sana itu ramah-ramah dan menyambut baik kedatangan keluarga Gadis. Tapi kemudian setelah beberapa waktu Gadis dan keluarganya menempati rumah baru tersebut, Gadis mulai mendapati hal-hal aneh. Nah, kira-kira bagaimana kelanjutan kisah keluarga Gadis di rumah tersebut setelah mendapati hal-hal aneh itu tadi? Teman-teman wajib banget baca bukunya. Alright, sekarang kita akan masuk ke poin-poin reviewnya. Pertama, aku akan bilang bahwa novel ini merupakan salah satu novel unik yang aku baca. Serupa dengan novel The Turn of the Key karya Ruth Ware yang menceritakan alur ceritanya itu lewat surat-surat yang ditulis oleh tokoh utamanya. Nah, di novel ini kisah atau alur cerita di dalamnya itu diceritakan lewat diary-diary yang ditulis oleh Gadis. Selain itu, aku juga suka setting tempat rumah baru yang ditinggali oleh keluarga Gadis. Menurut aku, it gives like cottagecore vibes, dan aku suka banget dengan vibes cottagecore. Menurut aku kayak menenangkan gitu ya, membayangkan sebuah rumah yang terletak di pedesaan dengan kondisi alam yang indah, dikelilingi hutan, sawah-sawah, terus taman-taman bunga. Oh my goodness, itu benar-benar indah banget. Apalagi rumah yang ditempati Gadis dan keluarganya itu digambarkan sebagai rumah vintage peninggalan Belanda gitu. Oh my god, I really love the setting. Untuk narasi tentu sudah tidak perlu diragukan lagi. Selain itu, novel ini juga mengandung banyak pesan moral yang bisa kita ambil, kita pelajari. Salah satunya dari tokoh utamanya di sini, yaitu Gadis. Jadi dia ini kan anak kelas 6 SD ya, masih berumur 12 tahun. Tapi dedikasi dia untuk keluarga itu benar-benar luar biasa. Actually, masih banyak lagi pesan moral yang bisa kita dapatkan dari buku ini. Cuma, again, yang paling membekas di aku ya itu tadi, dari tokoh utamanya yang menurut aku gila. Gadis itu baru berumur 12 tahun, tapi pengorbanannya, perjuangannya itu luar biasa. Bahkan aku sebagai pembaca merasa malu dengan diri sendiri.
Selanjutnya, poin ini menurut aku poin yang cukup subjektif, tergantung dari preferensi teman-teman. Yang pertama adalah alur yang cukup lambat alias slow burn. Dari setengah awal buku, kita masih dihadapkan dengan perkenalan. Pertama, kita akan dikenalkan dulu dengan kehidupan keluarga gadis sebelum kepindahan, kemudian pasca kepindahan. Nah, setelah kepindahan itu, di tempat terpencil tadi, itu benar-benar proses pengenalannya cukup lama ya bagi aku, karena di situ benar-benar dijelaskan dengan rinci dari kondisi lingkungan sekitar rumah tersebut hingga warga-warganya. Dan baru di seratusan halaman ke atas mulai ada kejadian-kejadian aneh yang akhirnya dialami oleh gadis. Tapi jarak antara kejadian satu dengan kejadian-kejadian aneh berikutnya itu hanya agak cukup panjang. Sebenarnya novel dengan alur slow burn it's not a big deal for me, tapi memang tidak bisa aku pungkiri juga bahwa aku sempat merasa bosan ketika membaca novel ini di awal-awal buku, karena kesannya tuh kayak flat gitu loh. Belum ada scene yang bisa memantik rasa penasaran aku dan juga keseruan ketika membacanya. But once again, it's not a big deal, it's not a deal breaker, karena setelah ada scene kejadian-kejadian aneh yang akhirnya terjadi di rumah baru itu, akhirnya mulai ada rasa seru, kemudian rasa penasaran untuk mengikuti alur ceritanya itu mau bagaimana. Tapi menurut aku, untuk ukuran novel yang slow burn dengan kira-kira 320-an halaman, pada bagian klimaks dan penyelesaian ini agak terkesan buru-buru. Bahkan aku dibuat kebingungan ketika plot twist diungkapkan dan bagian endingnya. Sama seperti tokoh utama kita di sini yang juga dibikin bingung ketika harus mencerna fakta-fakta yang tiba-tiba datang bertubi-tubi dan susah dicerna oleh nalar kita. Jujur aku tidak tahu apakah kapasitas otak aku yang nggak nyampe atau gimana, tapi intinya selain menurut aku ini tuh di ending terkesan terburu-buru, tapi juga fakta-fakta plot twist yang diungkap itu susah untuk dipahami. Cuma buat teman-teman yang mungkin paham teori dari ending novel ini bisa komen di bawah. Lalu, ini poin yang tidak kalah penting adalah bahwa aku merasa tertipu setelah membaca novel ini, teman-teman. Kayak ketika baca awal buku hingga part sebelum plot twist itu disuguhkan, aku merasa genre novel ini adalah horor. Kenapa aku berpikir bahwa genre buku ini adalah horor? Pada mulanya, pertama, karena kejadian-kejadian aneh di luar nalar yang dialami oleh gadis itu. Kemudian, yang kedua adalah warga-warga di perkampungan tersebut yang menceritakan tentang adanya hantu jongen, kemudian rumah yang dihuni keluarga gadis katanya itu juga angker, lalu misteri pohon besar dekat rumah gadis dan juga misteri sumur tua di perkampungan tersebut. Lalu yang ketiga adalah munculnya Dokter Seso yang menurut aku benar-benar misterius banget dan plot twist, dan emang tokoh Dokter Seso ini plot twist banget. Cuma meskipun ada beberapa hal itu yang kemudian membuat aku berpikir bahwa novel ini adalah novel horor, ternyata setelah plot twist diungkapkan, ini bukan novel horor. Tapi meski begitu, meski aku seperti merasa ditipu ketika membaca, but I think that's the unique point. Aku nggak bisa ngebocorin of course karena bakal spoiler, tapi supaya teman-teman bisa merasakan sensasi yang aku rasakan, teman-teman baca aja deh bukunya. So, berdasarkan poin-poin yang aku sampaikan
Kan tadi aku kasih rate novel Seso ini 4 dari 5 bintang. Buat teman-teman yang sudah baca novelnya, gimana pendapat kalian? Please let me know in the comment down below. And I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video baru dari aku. Dan kalau teman-teman punya request, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong! Bye!